Film dimulai dengan adanya seorang wanita yang sedang terbangun dari mimpi tidurnya. Dan diperlihatkannya wanita ini yang bernama Barry, yang tinggal dalam sebuah rumah kabin di tengah hutan, mendengar suara kata. Ia yang membutuhkan persediaan makanan, berniat untuk menangkapnya. Namun tiba-tiba, suara itu hanyalah tipu muslihat dari sosok iblis yang berusaha menyentuhnya. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di film ini? Mari kita lanjut karena film baru akan dimulai. Di keesokan harinya, Barry pun membangunkan kedua anaknya yang masih tidur bersama anjing kesayangannya. Lantas si kakak yang bernama Samuel langsung push up sebelum menjalani aktivitas. Tak cuman itu, ia pun mengingatkan adiknya yang bernama Nolan, di mana satu sentuhan saja dari si iblis bisa berakibat fatal. Namun semua itu tidak akan terjadi jika kita masih terhubung dengan rumah ini. Dan singkat cerita, mereka yang akan berburu terlihat mengaitkan tubuh mereka dengan tali yang terhubung dengan rumah ini. Karena mereka percaya hal tersebut akan menangkal pengaruh iblis yang berusaha memangsa keluarga mereka. Lantas sebelum berangkat, mereka pun bersumpah untuk tidak pernah melepaskan tali ini, apapun yang terjadi. Terlihat mereka pun senang saat mendapatkan tupai untuk cadangan makanan. Dan kini mereka terlihat berusaha mencari cadangan lainnya sebelum musim dingin tiba. Sementara itu, Nolan pun kesal saat talinya kependekan. Padahal ada satu telur bagus tergeletak di hadapannya. Dirasa tak ada cara lain. Nolan pun berniat melepaskan tali. Namun di saat itu pula, Samuel pun datang dan mencegah tindakan bodoh adiknya ini. Karena bisa saja itu merupakan jebakan si iblis. Setelah mengingatkan Nolan yang gegabah, Samuel mengajaknya untuk kembali. Namun di tengah perjalanan, mereka terlihat beradu pendapat. Hingga Nolan pun tak bisa menahan kekesalannya. Akibat ulah Nolan, Samuel pun terjatuh dengan tali yang terlepas. Sementara itu Barry yang mendengar peluit darurat, langsung panik dan bergegas mencari keberadaan anaknya. Untung saja, si ibu yang datang berhasil mengamankan kedua anaknya dengan tali yang dilingkarkan ke tubuh mereka. Sekembalinya ke kabin, Barry yang takut kedua anaknya dipengaruhi iblis, meminta mereka berdoa di atas kayu keramat. Setelah memastikan kedua anaknya terbebas dari hasutan iblis, Barry pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah penyesalan, Nolan berkata jika Samuel terjatuh akibat dirinya terhasut iblis. Mendengar hal itu, Barry berkata, jika hal tersebut merupakan tipu muslihat si iblis untuk membuat kita saling melukai satu sama lain. Lantas sambil diobati, Samuel menanyakan bagaimana wujud iblis itu,
Lantas, Bri berkata jika kini si iblis menyerupai bentuk si nenek, namun dengan lidah yang seperti ular. Rupanya selama ini kedua, anaknya tidak pernah melihat wujud si iblis yang ibunya katakan, dan hanya mendengar suaranya saja. Di malam harinya, sambil makan malam, Barry pun menceritakan pengalamannya ketika dihasut si iblis, di mana pada saat itu Barry yang sedang berburu, tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis yang meminta tolong setelah kakinya terjebak di sebuah lubang. Akan tetapi Barry tidak menolongnya, karena menganggap wanita itu hanyalah tipu muslihat si iblis agar dirinya melepaskan tali. Hingga dengan seiring berjalannya waktu, si iblis berusaha membuat Barry menyesal dengan memperlihatkan jasad gadis yang mulai membusuk hingga menjadi tengkorak. Si ibu pun kembali mengingatkan, jika iblis itu benar-benar sabar dan manipulatif, di mana satu sentuhan saja tanpa tali, semuanya akan berakhir. Singkat cerita, Nolan pun baru selesai berdoa dalam sebuah basement kecil yang mereka anggap suci. Si ibu pun mengingatkan, jika kayu tua yang si nenek gunakan untuk membuat kabin akan terus menjaga mereka dari hasutan si iblis. Setelah Nolan selesai, Samuel pun diminta untuk melakukannya. Di tengah malam, Barry yang sedang nongkrong, tiba-tiba ditemui oleh si iblis yang menyerupai mendiang suaminya sambil terus menghasut. Si iblis berkata, jika cepat atau lambat, Barry akan putus asa dan kelaparan. Akan membuat Barry memakan kedua anaknya sendiri. Di keesokan harinya, Barry dan Nolan terlihat mempersiapkan tanaman di rumah kaca untuk perbekalan musim dingin yang sebentar lagi akan datang. Sambil berjalan kembali ke rumah, Nolan yang kepo menanyakan, apakah di luaran sana masih ada orang yang masih selamat? Namun si ibu menegaskan jika semua orang di dunia ini sudah mati, dan kitalah satu-satunya orang yang masih hidup. Maka dari itu, si iblis terus mengincar mereka agar seluruh manusia binasa dari muka bumi. Singkat cerita, 2 bulan kemudian di penghujung musim dingin, Barry pun mulai khawatir dengan keadaan keluarganya, karena kini persediaan makanan sudah habis dan musim dingin masih berlangsung. Namun meskipun begitu, Barry berusaha tegar sambil memeluk kedua anaknya. Saat sedang mandi, Barry pun kaget dengan Nolan yang lagi-lagi mengalami tidur berjalan. Lantas, ia pun langsung memasangkan gelang kaki agar Nolan terbangun ketika mengalami hal itu lagi. Di keesokan harinya, Barry berencana memanjangkan tali guna mencari hewan yang mungkin saja sudah muncul. Harapan pun muncul setelah mendengar suara burung gagak. Menyadari hal ini hanyalah halu, Barry berusaha menguatkan mental. Namun ia pun kesal. Saat perburuannya selalu digagalkan oleh si iblis. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, terpaksa ia pun membawa kulit pohon untuk dijadikan keripik. Meskipun alot dan keras, mereka yang kehabisan makanan terpaksa harus memakannya dan merasakan hidup seperti rayap. Singkat cerita, Nolan yang sedang mencari kulit pohon tiba-tiba saja merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba,
Rupanya hanya mimpi sambil berjalan. Lalu ia pun panik saat menyadari dirinya tanpa tali. Namun untungnya si ibu keburu datang sebelum si iblis menyentuhnya. Nolan pun langsung disucikan dalam basement suci. Singkat cerita, Barry yang kebingungan berniat membicarakan sesuatu di mana saat ini kita sedang dalam masa kesulitan mencari makanan setelah melewati musim dingin dan bisa saja kita akan mati kelaparan dalam 1 minggu ke depan jika tidak mendapat makanan yang bergizi. Maka dari itu, Barry mempunyai sebuah rencana untuk bertahan hidup, yaitu dengan cara mengolah daging anjing kesayangan Nolan. Mendengar hal itu, jelas saja Nolan menolak. Ia pun menyarankan untuk kita keluar saja dari hutan ini, karena ia yakin jika di dunia ini masih ada orang yang masih selamat. Lantas Barry menegaskan, jika di luaran sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi selain iblis yang berusaha mengincar keluarga kita. Hingga di tengah cekcok hebat, Nolan yang kecewa langsung pergi bersama si anjing. Di rumah kaca, Barry pun berterima kasih pada si anjing. Setelah selama ini ia terus melindungi keluarganya. Dan kini ia pun terpaksa harus menjadikannya sebagai makanan. Dan sungguh tanpa diduga. Si anjing ini seolah mengerti dan duduk dengan pasrah, seakan-akan dirinya sudah siap asalkan keluarga Barry bisa hidup. Namun di saat itu pula, tiba-tiba Nolan datang dan berkata, jika iblis yang ibunya katakan itu tidak nyata. Demi menyelamatkan si anjing, Nolan pun nekat memotong tali penghubung dan mengurung si ibu dalam rumah kaca. Di tengah kepanikan, si ibu meminta Nolan untuk membuka pintu. Karena jika iblis itu sampai menguasai tubuhnya, Barry akan dipaksa untuk menghabisi kedua anaknya. Di saat itu pula, si iblis pun senang karena kini ia akan menuntaskan tugasnya. Akan tetapi, Barry yang tak ingin dirasuki iblis nekat melakukan sesuatu. Barry yang takut tubuhnya dikuasai, si iblis memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan betapa syoknya Samuel saat mendapati ibunya sudah meninggal. Di saat itu pula, Nolan yang menyesal hanya bisa terdiam dan kembali memasangkan tali penghubung ke tubuhnya. Beberapa hari kemudian, si anjing terlihat ketakutan dan tidak menggubris panggilan Nolan setelah kematian si ibu. Dan di saat itu pula, Samuel terlihat pucat seperti orang sakit tipes setelah berhari-hari tidak mendapatkan nutrisi makanan. Lantas Nolan langsung mengajaknya berdoa. Ia pun berjanji tidak akan membiarkan Samuel meninggal sebagai bentuk penebusan dosanya pada si ibu. Hingga di keesokan harinya, Nolan berniat pergi sejauh mungkin dengan dan memperpanjang tali guna mencari pertolongan. Setelah jauh ke sana kemari, Nolan yang tiba di jalan raya berusaha memanggil bantuan. Akan tetapi, karena jalan hutan jadinya begitu sepi. Jika sebelumnya ia mendengar teriakan Nolan yang meminta tolong, lantas Nolan berkata, jika saat ini aku dan kakakku kelaparan dan membutuhkan makanan. Mendengar hal itu, Cole yang merasa iba dengan senang hati akan memberikan perbekalannya. Namun di tengah obrolan, lalu mereka pun kaget saat melihat Samuel menodongkan panah pada Cole. Dengan mata yang teler seperti anak halu. Samuel menganggap jika Cole adalah iblis yang berusaha melakukan tipu muslihat. Di saat itu pula, Nolan berusaha mencegah tindakan gila kakaknya.
Lantas ia pun meminta Cole untuk pergi saja. Samuel yang bengkal malah menembak Cole yang berniat mulia. Merasa penasaran, Nolan bergegas mengikutinya. Namun bukannya menolong, Nolan malah berusaha merebut tas milik pendaki ini. Akhirnya Cole pun harus meninggal setelah berurusan dengan dua bocil kematian. Sesaat kemudian, Nolan pun terlihat senang saat mendapati banyak makanan di tas milik Cole. Saat Samuel datang, Nolan berkata, "Jika makanan ini pemberian pendaki yang kau habisi." Namun Samuel tetap bersikeras dan menganggap jika Cole adalah sosok iblis. Hingga di tengah adu mulut, Nolan merasa yakin jika masih ada orang lain di dunia ini dan masih belum punah seperti yang si ibu katakan. Lantas ketika disuruh makan, Samuel yang sok iye tetap menolaknya. Ia pun memilih untuk mati daripada memakan makanan itu. Singkat cerita, di malam harinya, Samuel kesulitan tidur akibat mengalami kelaparan yang ekstrim. Lantas ia yang melihat Nolan tidur berniat melakukan sesuatu. Saat malam semakin larut, Samuel pun yang memang sudah halu, seperti melihat penampakan ibunya di dalam rumah kaca. Di tengah keheranan, tiba-tiba datang gadis cantik yang mencari ayahnya. Rupanya gadis lucu bernama Karen ini merupakan anaknya dari Cole. Lantas Samuel yang merasa menyesal, meminta maaf karena telah kilaf menghabisi Cole. Mendengar hal itu, lalu Karen pun syok parah dan menganggap Samuel adalah anak psikopat. Saat tali mentok, kini Samuel yang percaya masih ada manusia lain langsung melepaskan talinya dan meyakinkan diri jika iblis itu tidak ada. Oh, ternyata kisah iblis ini bukanlah kisah belaka. Melainkan si iblis hanya mengincar keluarga Sam saja. Sementara di kabin, Nolan yang terbangun heran saat melihat tali milik Samuel pergi ke arah hutan. Mendengar suara kakaknya di hutan, Nolan pun bergegas mencarinya. Namun setelah cukup jauh dari kabin tiba-tiba, menyadari talinya dipotong, Nolan pun bergegas kembali ke kabin. Dirasa kakaknya bertingkah aneh, Nolan yang penasaran berniat mencarinya.
Dirasa ada yang tak beres, Nolan berusaha mengajak Samuel untuk berdoa. Betapa syoknya Nolan saat menyadari kakaknya sudah dirasuki iblis. Kemudian Samuel pun berniat mengurung Nolan dan melakukan sesuatu. Lalu Nolan pun panik saat Samuel membakar kabin ini. Dirasa sulit pergi melalui atap, Nolan pun berniat mencari cara lain. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja sosok iblis menyerupai ibunya untuk melakukan tipu muslihat. Sementara itu, Samuel terlihat selfie di depan kabin yang terbakar. Di tengah situasi mencekam, Nolan yang sadar dengan tipu muslihat si iblis, berniat melakukan sesuatu. Akhirnya Nolan berhasil melenyapkan si iblis dengan mengurungnya bersama di ruangan suci. Akhir cerita, Nolan yang berada di reruntuhan kabin berhasil ditemukan oleh tim SAR setelah para petugas hutan yang berpatroli menemukan kobaran api. Dengan setengah sadar, Nolan pun senang saat melihat si kakak berhasil diselamatkan. Dan kini, ia pun yakin jika si kakak sudah terbebas dari si iblis.